warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama saya Asrita. Hari ini kita akan belajar mengenai sujud sahwi. Tapi sebelum kita mempelajari apa itu sujud sahwi, terlebih dahulu ada hal penting yang harus kita ketahui bersama agar nantinya kalian semua lebih dapat mudah memahami apa itu sujud sahwi, yaitu kita harus mengetahui bahwa sunat sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad adalah setiap amalan sunnah yang tidak masalah apabila lupa mengerjakannya, namun dianjurkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Di antara amalan yang termasuk dalam sunnah abad adalah tasyahud awal dan kunut. Sedangkan sunnah hayat adalah setiap amalan yang tidak membuat sholat batal bila ditinggalkan dan tidak perlu mengerjakan sujud sahwi bila meninggalkannya. Misalnya tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Nah, setelah selesai kita mempelajari mengenai sunnah sholat, setelah itu kita masuk kepada materi sujud sahwi. Yang pertama yaitu adalah pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari bahasa Arab yang berarti lupa atau lalai. Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dan sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan dua kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi dapat dilakukan setelah salam. Adapun bacaan dari sujud sahwi adalah Subhana malla yanamu wala yashu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai hukum dan dalil sujud sahwi. Adapun hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud sahwi. Untuk mengetahui dalil bisa dibaca pada teks berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Ada 5 sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Yang pertama, apabila ia meninggalkan sunnah abad, yaitu amalan sunnah apabila tertinggal, maka disunahkan sujud sahwi. Sedangkan jika yang tertinggal adalah sunnah hayat, maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada zuhur, misalnya disunahkan sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan rukun kauli ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca Al-Fatihah ketika ruku. Yang kelima, jika seseorang ragu dalam jumlah rakaat, apakah ragu 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah yang lebih sedikit, lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan mempelajari mengenai hikmah dari sujud sahwi. Adapun di antara hikmah dari sujud sahwi yaitu yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba Allah sekaligus kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sujud sahwi. Semoga dengan adanya pembahasan tadi dapat menambah wawasan keilmuan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.